Film ini bercerita tentang seorang penyihir dan manusia serigala yang bernama Boyce. Got a story for you. Tale of magic and witches, of quest. Namun sebaiknya kita kenalan dulu dengan tokoh di film ini. The world you know and death rained from the skies. Humanity takes refuge in a mysterious witch, Grey Alice. Film ini diawali dengan adegan di mana Alice sedang menghadapi hukuman gantung oleh tentara gereja. Namun dengan kekuatannya, Alice menghipnotis salah seorang pengawal dan pengawal tersebut memutuskan tali gantungan itu. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Alice berhasil menangkap kepala pengawal dan mengikatnya di tiang. Do it. You'll burn in hell. You will burn in hell. Meskipun memiliki kekuatan, Grey Alice dikenal sangat baik dan tidak sombong dan juga dicintai oleh masyarakat. Karena kemampuan Grey Alice, seorang ratu penguasa datang untuk meminta bantuan. What brings you to visit one like me? Do you wish to buy? I want from you the power to become a beast. So you can sell me the secret of shape-shifting. Are you certain you want what you ask for? You might not be happy with what you receive. Will you accept my offer? I refuse no one. Sang ratu penguasa ternyata meminta kekuatan untuk berubah menjadi manusia serigala. Dan Alice pun menerimanya karena dia tidak pernah menolak siapapun. Alice meminta waktu 6 hari sampai bulan purnama penuh. Tidak disangka, kepala pengawal sang ratu penguasa juga datang meminta bantuan pada Alice. Pengawal tersebut menginginkan agar sang ratu tidak mendapatkan kekuatan manusia serigala. Sebagai bayaran atas permintaannya, pengawal tersebut memberikan jam warisan turun-temurun dari keluarganya. Dan Alice pun menerima karena Alice tidak pernah menolak siapapun yang minta tolong kepadanya. Refuse no one. Bagaimana dua permintaan yang bertolak belakang? Tapi Alice bisa menerimanya? Penasaran gak guys? Tetap stay tune. Kemudian Alice menggunakan kekuatan untuk mengetahui siapa dan di mana manusia serigala itu tinggal. Dan Alice pun mengetahui bahwa manusia serigala tersebut adalah Boyce yang tinggal di Sungai Tengkorak. Alice pun mencari Boyce untuk meminta bantuan ke Sungai Tengkorak. Boyce pun mengiyakan permintaan Alice untuk memandu ke Sungai Tengkorak. Inilah keunikan cerita film ini. Dalam hati Boyce, ia mengantar Alice ke Sungai Tengkorak agar dapat menghabisinya. Begitu juga dengan Alice, sengaja meminta bantuan Boyce agar dapat menghabisinya di Sungai Tengkorak dan mengambil kekuatannya. Dan akhirnya perjalanan mereka pun dimulai. Tempat yang pertama mereka kunjungi adalah trading post. Tempat ini ternyata dihuni oleh dua orang teman Boris, sebut saja namanya Mara dan Moro. Dan ternyata Boris adalah playboy cak badak. Begitu Boris berjumpa dengan Mara, mereka langsung gurih-gurih nyoy. Keesokan harinya, Alice dan Boyce pun meninggalkan trading post menuju The Rift. Namun tak disangka, pasukan gereja mengikuti jejak mereka dan menyiksa Mara dan Moro untuk mengetahui kemana mereka pergi. Sampainya di The Rift, Alice dan Boyce mendapati Pak Tua yang menjaga tempat tersebut telah tergantung. Dan benar saja, pasukan gereja telah tiba dahulu di tempat itu dan menggantung Pak Tua itu.
Mereka juga membawa Mara agar bisa menghabisi di depan Boyce. Pertempuran di antara mereka pun tidak terhindarkan. Boyce akhirnya bisa menjauh dari pasukan gereja. Namun kepala pasukan gereja akhirnya menembak Boyce menggunakan senapan runduk. Namun ketika kepala pengawal gereja akan menembak Alice, Alice pun menggunakan kekuatannya sehingga kepala pasukan gereja kehilangan konsentrasi. Which indeed. How do we cross? Setelah berhasil melarikan diri dari pasukan gereja, Alice pun mengobati luka tembak Boyce, dan di kesempatan inilah Grey Alice meracuni Boyce dengan memasukkan koin perak ke dalam luka Boyce sebelum menjahitnya. Would you mind? I think I'd like to pass out now. Adegan pun beralih ketika Ratu Penguasa dinyatakan hamil oleh bidan. Merasa telah mendapat pewaris, sang ratu menghabisi suaminya yang telah lumpuh. Adegan kemudian beralih pada Alice dan Boyce yang masih dikejar oleh pasukan gereja. Mereka terpaksa mengambil jalan pintas, namun berbahaya karena dipenuhi dengan monster-monster yang sangat ganas. Monster ini hanya bisa diberantas dengan dibakar. Disinilah Alice menggunakan kekuatannya. Dia menciptakan ilusi kobaran api yang nyata dan membakar habis seluruh monster tersebut. Akhirnya Alice pun nekat untuk menjadikan dirinya sebagai umpan untuk memancing pasukan gereja menuju High Bridge, sebuah tempat di mana rel kereta api terpotong jatuh ke dalam jurang. Setelah melewati banyak pertempuran, suka dan duka, akhirnya Boris pun mulai menyukai Grey Alice dan meminta Grey Alice untuk membatalkan rencananya. Namun Grey Alice dengan tegas menolak Boris karena dia mempunyai prinsip tidak akan pernah mundur dan menolak permintaan siapapun. Bahkan pada saat-saat terakhir, saat bulan purnama hampir tiba, Boris masih berusaha untuk merayu Alice untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun Grey Alice tetap menolak. Akhirnya bulan purnama pun tiba dan Boris berubah menjadi manusia serigala, sehingga membuat pertempuran pun menjadi tak terelakkan. Namun di saat terakhir, akhirnya Alice pun menggunakan kekuatan ilusinya untuk membuat Boris linglung. Dalam ilusi tersebut, Boris diserang oleh ribuan gagak dan akhirnya gagak-gagak tersebut menyatu membuat sebuah gagak yang sangat besar dan menyerang Boris.
pertempuran pun dimenangkan oleh Grey Ellis. Meskipun Grey Ellis bisa mengalahkan Boris, namun nampak wajahnya sedih. Karena bagaimanapun juga, semenjak perjalanan mereka telah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Ketika Boris sudah dikalahkan dan awan menutupi bulan purnama, disinilah Boris berubah menjadi wujud manusianya. Dan Alice kemudian mengikat Boris menggunakan rantai yang sangat besar untuk mencegah Boris memberontak. Dengan kelembutan, Grey Ellis pun merawat Boris karena bagaimanapun sejak perjalanan mereka benih-benih cinta telah tumbuh di antara dua insan. Namun bagaimanapun, Grey Ellis merasa dia harus tetap melakukan kewajibannya, melaksanakan permintaan sang ratu penguasa. Distract you. To leave you vulnerable. We're the same, Grey. Don't you see? Yes. Two of a kind. Disinilah akhirnya terungkap bahwa untuk mendapatkan kekuatan manusia serigala seperti permintaan sang ratu, Grey Ellis harus menguliti manusia serigala di sarangnya pada saat bulan purnama penuh. Itulah alasannya mengapa Grey Ellis berkali-kali mengingatkan sang ratu untuk berhati-hati dengan keinginannya. Karena untuk memenuhi keinginan sang ratu, itu artinya Ellis harus membunuh dan menguliti sang manusia serigala. Dan manusia itu adalah Boris, kekasih sang ratu itu sendiri. Sungguh tragis. Di waktu tersebut, Boris kembali merayu Ellis untuk mengurungkan niatnya. Karena selama perjalanan mereka, tidak dipungkiri, akhirnya mereka berdua pun telah tumbuh rasa suka. I know you too well. I learned all your weaknesses along the way. I even added to them. What are you talking about? I'm so sorry. Grey Ellis pun menjelaskan kepada Boris bahwa sebelumnya dia sudah tahu bahwa Boris adalah manusia serigala, dan itulah alasannya mengapa dia mengajak Boris sebagai partner. Di saat genting inilah akhirnya Boris mengingat bahwa Grey Ellis tidak pernah menolak permintaan siapapun. Dan dia pun akhirnya mengajukan permintaan yang tentunya Grey Ellis pun tidak dapat menolaknya. Blood. Die! Because dead things have no power. Wait. You have to grant my wish. You can refute our words. Boys. I want you. I want us to hunt together, to fight together. To find an end to all this loss. You want it too. I know it. Karena untuk permintaannya itu Boris mengatakan bersedia membayar harga apapun, Anything. maka Ellis tidak membunuh Boris, melainkan mengulitinya hidup-hidup. Dan inilah harga yang tidak diketahui Boris sebagai bayaran atas permintaannya. Ketika bulan purnama muncul kembali, akhirnya Boris pun berubah lagi menjadi manusia serigala. Dan di saat inilah Ellis mengulitinya hidup-hidup. Saat fajar tiba, Grey Ellis nampak duduk di gundukan batu tempat tubuh Boris yang telah dikuliti disembunyikan.
Scene pun nampak ketika Grey Ellis menyeret kulit serigala Boris yang masih penuh darah dengan tatapan kosong. Karena bagaimanapun akhirnya telah tumbuh perasaan di antara mereka. Setelah sampai di ibu kota, Grey Ellis pun segera menuju kediaman Ratu Sang Penguasa untuk menyerahkan kulit Boris si manusia serigala. Hal ini justru menimbulkan kesalahpahaman di mata masyarakat. Masyarakat mengira Grey Ellis menuju kediaman penguasa untuk digantung sehingga menimbulkan pemberontakan. Dan akhirnya revolusi pun dimulai. Masyarakat mulai memberontak dan merubuhkan simbol gereja dan penguasa. Sesampainya di tempat kediaman Ratu Penguasa, Grey Ellis pun menemui kepala pengawal sang ratu dan menyerahkan kulit si Boris dan mengatakan bahwa nama manusia serigala tersebut adalah Boris, sang kekasih sang ratu sendiri. Hal ini membuat sang ratu penguasa merasa sedih dan menangis. Dia telah membunuh kekasihnya sendiri. Dan di sini pula lah sang kepala pengawal mengakui bahwa dia tidak ingin sang ratu bersama si Boris dan mengatakan bersedia melakukan apapun untuk hal itu. Dan akhirnya rakyat pun berhasil menerobos kediaman sang ratu dan akhirnya revolusi pun berhasil. Skim pun beralih. Boris akhirnya bangun dan menjumpai Grey Ellis dengan penuh jahitan. Rasa benci dan dendam telah tumbuh di hati Boris. Dia datang penuh dengan hasrat untuk segera menghabisi Grey Ellis. Namun Ellis menjelaskan dengan kekuatan matanya dia telah mengetahui semua yang terjadi. Dan dia akhirnya tidak membunuh Boris melainkan mengulitinya hidup-hidup karena permintaan Boris itu sendiri untuk bisa hidup dan berpetualang bersama.